Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, perkenalkan nama kakak Fernanda Kristi Bulage, kakak dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kimia. Kakak ditugaskan di SMA Katolik Santo Andreas Palu untuk mengajar adik-adik khususnya di kelas 10. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas dipersilakan. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kakak akan mengecek kehadiran adik-adik terlebih dahulu. Andika hadir, oke, hadir ya. Herlina sakit ya. Anto, oke, hadir ya Anto. Meriem Alpa ya. Ya, jadi untuk kehadiran hari ini dua teman kalian tidak hadir, yaitu Herlina sakit dan Meriem Alpa. Ya, adik-adik, ada yang tahu minggu lalu materi tentang apa yang diajar? Andika boleh jawab? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari kestabilan atom. Ya. Nah, kestabilan atom ini berkaitan erat dengan ada hubungannya dengan materi yang kita akan pelajari hari ini, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Nah, ada yang tahu kaidah oktet dan duplet? Kan kita sudah mempelajari kestabilan atom ya. Ada yang tahu arti kaidah dari duplet dan oktet? Iya, adik-adik. Jadi kaidah duplet dan kaidah oktet ini adalah suatu kaidah kimia yang menyatakan bahwa atom-atom cenderung bergabung bersama atau membentuk ikatan ion. Nah, di sini sudah jelas hubungannya ya, di mana itu melepaskan atau mengikat elektron. Sedemikian hingga tiap-tiap atom memiliki 2 atau 8 elektron dalam kelopak valensinya, di mana membuat konfigurasi elektron atom tersebut sama dengan konfigurasi elektron pada gas mulia. Adik-adik, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, melalui tayangan PPT, peserta didik diharapkan bisa memahami proses terbentuknya ikatan ion unsur dengan benar. Dan yang kedua, melalui mode pembelajaran Discover Learning ini, adik-adik bisa menggali informasi dari berbagai sumber dan diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari ikatan ion. Nah, melalui percobaan peserta didik, diharapkan bisa menunjukkan karakteristik senyawa ion berdasarkan beberapa sifat fisik dengan baik dan teliti. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk pada ikatan ion. Nah, ada yang tahu apa ikatan ion? Iya, jadi ikatan ion terjadi karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Nah, ion yang untuk ikatan ini, ikatan yang terjadi antara ion-ion positif. Lihat ya, misalkan pada gambar ini ada adik-adik lihat di sebelah kiri kakak ada ion positif. Ion positif
dan di sebelah kanan kakak ini ada ion negatif, ion-ion negatif. Nah, dan di sini terjadi gaya tarik-menarik yang disebut dengan gaya elektrostatis. Maka bisa disimpulkan bahwa ikatan ion ini ikatan yang terjadi antara ion-ion positif dan ion-ion negatif dengan gaya elektrostatis. Nah, sampai di sini adik-adik sudah paham dengan pengertian dari ikatan ion? Iya, baik. Kita lanjut ya ke pembentukan ikatan ion. Ya, di sini kakak mengambil contoh senyawa ion dari NaCl. Nah, sifat-sifat dari garam dapur. Jadi NaCl ini adalah garam dapur. Nah, untuk sifatnya itu mudah larut dalam air dan larutan NaCl dapat menghantarkan alur listrik. Nah, yang kedua, titik leleh dan titik didihnya tinggi dan lelehan NaCl dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang ketiga, NaCl padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion Na+ dan NaCl- tidak dapat bergerak bebas. Nah, keras dan rapuh jika terkena pukulan. Ini sifat-sifat dari NaCl. Sekarang kita ke pembentukan dari NaCl. Ya, kita ke pembentukannya ya. Nah, di sini ada yang tahu nomor atom Na itu apa? Iya, adik-adik, betul sekali. Nomor atom dari Na itu 11. Dan ada yang tahu nomor atom dari Cl itu apa, adik-adik? Oke, betul sekali ya. Nomor atom dari Cl itu ada 17. Nah, untuk konfigurasi Na itu 281. Betul sekali ya. 281. Dan konfigurasi dari elektron Cl itu ada 287 karena memiliki nomor atom 17. Jadi konfigurasi elektronnya itu 287. Nah, adik-adik boleh perhatikan gambar di bawah ini. Di sini Na untuk mencapai kestabilan, Na melepaskan sebuah elektron sehingga mempunyai konfigurasi elektron gas mulia Ne. Nah, jadi di sini Na melepas satu elektron. Dan untuk Cl, dia akan mengikat sebuah elektron yang dilepaskan oleh Na tadi. Jadi Cl akan mengikat elektron yang dilepaskan oleh Na tadi sehingga mempunyai konfigurasi elektron sesuai dengan gas mulia yaitu Ar. Nah, jadi adik-adik perhatikan di sini titik merah ini dimisalkan sebagai ion dari Na dan dia melepaskan ion tersebut sehingga Cl mengikatnya. Nah, terbentuklah dan di sini terbentuklah ion Na+, ion NaCl. Nah, adik-adik sampai di sini sudah paham tentang pembentukan ikatan ion? Iya, baik. Iya, adik-adik, agar lebih paham lagi, kakak akan berikan satu contoh lagi, yaitu pembentukan ikatan ion pada CaCl2. Nah, di sini ada yang tahu konfigurasi elektron dari Ca itu apa? Iya, tunggu. Nomor atom dari Ca itu apa? Anto boleh jawab? Iya, benar sekali. Jadi nomor atomnya itu 20 dan konfigurasinya itu 2882. Oke. Nah, jadi dari kulit elektron terluar dari Ca itu ada 2 dan
Cl dia memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 287. Nah, di sini Ca elektron terluarnya itu ada 2. Dia transfer ke Cl. Nah, Cl memiliki konfigurasi elektron terluarnya itu ada 7. Nah, 1 yang tidak ada pasangannya, sehingga elektron dari Ca ini ditransfer ke Cl, sehingga dia terbentuk senyawa ion atau ikatan ion CaCl2. Sampai di sini adik-adik paham? Iya, baik. Terima kasih. Sekarang kita lanjut. Nah, slide yang berikut di sini ada sifat dari senyawa ion. Yang pertama, sifat yang pertama itu kristalnya keras tetapi rapuh. Apa yang dimaksud dengan kristalnya keras tetapi rapuh? Adik-adik ada yang tahu? Nah, di sini misalkan apabila senyawa ion dipukul akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan negatif. Dari yang semulanya tadi ion positif dan ion negatif ini berselang-seling, dia karena dipukul menjadi berhadapan langsung. Hal ini yang menyebabkan ion positif bertemu dengan ion positif. Nah, di sini terjadinya gaya tolak-menolak dan sehingga yang menyebabkan kristal ini bersifat rapuh. Nah, adik-adik paham ya dari sifat senyawa ion yang pertama? Oke. Kita lanjut pada sifat ion yang kedua. Di sini dia mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi. Nah, secara umum senyawa ion mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi karena kuatnya gaya elektrostatis yang disebut dengan gaya tarik-menarik yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif, sehingga bisa dikatakan dia titik leburnya tinggi dan titik didihnya yang tinggi. Kita lanjut pada sifatnya yang ketiga, itu mudah larut dalam air. Nah, pada kristal senyawa ion dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatis dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Adik-adik sudah paham apa yang dimaksud dari sifat senyawa ion yang ketiga ini? Iya. Kita lanjut ke sifat senyawa ion yang keempat. Nah, di sini dia dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa sampai senyawa ion ini bisa menghantarkan arus listrik? Oke, kita dengarkan penjelasannya ya adik-adik. Dengarkan baik-baik. Nah, ion positif dan ion negatif apabila bergerak dapat membawa muatan listrik. Nah, apabila senyawa ion terpecah menjadi ion positif dan ion negatif serta dapat bergerak bebas, jadi dia bisa bergerak bebas atau leluasa, maka senyawa ion dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Nah, akan tetapi dalam keadaan padat, senyawa ion tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa jika terjadinya ion positif dan ion-ion dapat bergerak bebas, jika terjadi ion-ion yang bergerak bebas, maka di sini dia dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi dalam keadaan padat,
ion-ion ini tidak bisa menghantarkan arus listrik karena tidak bisa bergerak bebas atau bergerak secara leluasa. Dia tidak bisa ya. Di sini adik-adik sudah paham? Oke, baik. Adik-adik sudah paham dengan terbentuknya ikatan ion dan pengertian dari ikatan ion sudah paham? Iya. Sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen. Nah, di sini ada yang tahu ikatan kovalen itu apa? Iya. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi jika suatu atom saling meminjam elektronnya untuk dipakai bersama. Jadi, ikatan kovalen ini dia saling meminjamkan elektron untuk dipakai bersama. Ya, kita lanjut slide berikut. Di sini ada pembentukan ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen terbentuk antara atom-atom non-logam, yaitu antar atom dengan perbedaan elektronegativitasnya. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, di sini kakak mengambil contoh dari pembentukan ikatan pada molekul Cl2. Nah, di sini diketahui Cl nomor atomnya itu 17 dengan konfigurasi elektron 287. Nah, untuk non-logam dengan elektronegativitasnya itu 3,0. Nah, ya, agar stabil untuk mencapai konfigurasi elektronnya itu 288, maka atom Cl ini masing-masing saling meminjamkan satu elektronnya untuk dipakai bersama. Jadi, dua atom Cl masing-masing saling meminjamkan satu elektronnya untuk dipakai bersama. Contohnya, lihat pada gambar di bawah ini. Nah, 2 Cl boleh digambar seperti ini sehingga dia mengikat elektron untuk dipakai bersama. Nah, dan bisa juga digambarkan pada Cl seperti ini, dia bisa menjadi ikatan rangkap. Bisa digambarkan seperti ikatan rangkap. Nah, sampai di sini ada adik-adik yang paham? Oke, sekarang kakak lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada namanya pembentukan ikatan pada molekul O2. Kakak mengambil contoh di sini ada O2, di mana di situ nomor atom O itu ada 8 dengan konfigurasi elektron 2,226. Nah, untuk non-logam dengan elektronegativitasnya itu dia memiliki 3,5 dan dapat menerima 2 elektron untuk menjadi oktet. Nah, dalam molekul O2 dikatakan terdapat sebuah ikatan rangkap 2. Nah, di sini pada O2 ini dia terdapat ikatan rangkap 2. Nah, adik-adik bisa perhatikan di gambar ini pada nomor atom O ini dia kulit terluarnya itu atau kulit elektronnya itu ada 6. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 2 yang tidak memiliki pasangan. Ada 2 elektron yang tidak memiliki pasangan sehingga terbentuklah O2. Nah, dan mereka saling meminjamkan
elektron untuk dipakai bersama. Jadi ikatan kovalen ini dia saling meminjam elektron untuk dipakai bersama. Nah, bisa digambarkan seperti ini atau seperti ini. Ikatan rangkap 2. Adik-adik sudah paham? Apakah di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, kita lanjut pada sifat-sifat senyawa kovalen. Nah, untuk sifat-sifatnya senyawa kovalen ini ada 3. Yang pertama itu dalam keadaan murni tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ikatan kovalen ini dalam keadaan murni dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Dan kebalikan dari ikatan ion tadi, kalau ikatan ion tadi itu titik lele dan titik didihnya itu tinggi, tetapi pada senyawa kovalen titik lele dan titik didihnya itu rendah. Nah, yang ketiga, untuk senyawa yang sifat yang ketiga ada yang larut dalam air dan ada yang tidak larut dalam air. Larutan dalam air ada yang menghantarkan arus listrik dan ada pula yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi ikatan kovalen ini ada yang bisa menghantarkan arus listrik dan juga ada yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, sampai di sini ada pertanyaan untuk sifat-sifat senyawa kovalen. Oke, baik adik-adik. Ada yang paham dengan sifat-sifat senyawa kovalen ini? Ada yang sudah paham? Sudah? Oke, makasih. Jadi adik-adik sudah paham ya dengan pengertian dan pembentukan ikatan kovalen. Terus tadi ada ikatan ion dengan pembentukan ikatan ion. Adik-adik sudah paham? Oke, baik. Sekarang kita masuk pada pengerjaan LKPD. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang ikatan kovalen dan ikatan ion. Adik-adik kerjakan. Kakak beri waktu sekitar 10 menit ya. Nah, nanti kakak akan share atau kirim ke grup WA masing-masing, ke grup WA-nya untuk pengerjaan LKPD. Silakan. Sepuluh menit sudah selesai. Sekarang ada adik-adik ada yang mau presentasikan jawabannya? Tidak apa-apa, Dek. Perwakilan tiap kelompok bisa mewakili. Ya, kelompok yang pertama, disilakan. Iya, baik. Kita beri aplaus untuk adik-adik dari kelompok yang pertama sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Ya, untuk kelompok kedua, kelompok yang ketiga, ada yang bisa memaparkan materinya? Ya, kelompok kedua silakan. Oke, Anto, silakan berikan pendapat kalian dengan apa yang sudah dikerjakan. Iya, baik sekali. Kita beri aplaus kepada adik-adik dari kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil jawaban mereka. Ya, ayo adik, yang kelompok 3 ini, siapa yang bisa memaparkan materinya? Oke, silakan Andika. Berikan dan
paparkan materi kalian. Iya, baik sekali adik-adik. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan materinya. Hore. Untuk bahan evaluasi, ini kakak akan nilai secara individu. Nah, kakak akan berikan beberapa pertanyaan. Di sini mohon dijawab ya adik-adik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu ada berapa dan sebutkan sifat dari senyawa ion. Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan kepada saudari adik kita Taslima. Iya, betul sekali. Jadi untuk sifat senyawa ion itu ada 4. Yang tadinya kristalnya keras tetapi rapuh, kedua mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi, yang ketiga mudah larut dalam air, dan yang keempat menghantarkan arus listrik. Kita beri tepuk tangan kepada adik Taslima. Oke. Ya, pertanyaan kedua. Ada berapa sifat senyawa ion dan sebutkan senyawa ion tersebut. Ada yang bisa menjawab? Oke. Kepada adik Miriam, silakan menjawab. Iya, betul sekali, ada 3. Apa semua? Coba sebutkan adik Miriam. Oke. Betul sekali. Jadi untuk senyawa kovalen itu titik leleh dan titik didihnya itu rendah. Terus dalam keadaan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang ketiga itu ada yang larut dalam air, ada yang tidak larut dalam air. Oke. Dari tepuk tangan kepada adik Miriam. Oke. Nah, di sini kakak akan berikan tugas, tapi tugasnya bukan secara kelompok, individu. Nah, nanti kakak akan share atau kirimkan ke grup WA adik-adik, dan tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Nah, ini akan kakak beri nilai tersendiri atau nilai individu ya. Mohon dikerjakannya adik-adik. Baik. Nah, untuk kesimpulan yang bisa adik-adik ambil di sini, jadi untuk ikatan ion, kakak berikan lagi penjelasan bahwa ikatan ion, ikatan yang terjadi antara ion positif dan ion negatif dengan gaya elektrostatis atau gaya tarik menarik. Dan untuk ikatan kovalen, itu ikatan yang terjadi jika suatu atom saling meminjamkan elektronnya untuk dipakai bersama. Semoga adik-adik bisa paham dengan apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen, apa yang dimaksud dengan ikatan ion, dengan pembentukan dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan doa kepada sekretaris kelas. Ada? Oke, disilakan memimpin kita dalam doa. Amin. Iya, diucapkan banyak terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita di dalam doa. Iya. Dengan demikian
pembelajaran hari ini sampai di sini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi adik-adik.